Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, hawa nafsu merupakan cobaan paling berat yang diberikan Allah kepada hambanya. Jika kita sebagai manusia tidak dapat mengontrolnya, maka celakalah kita di akhirat. Seperti salah satu kisah nyata penggali kubur yang ada pada zaman Rasulullah. Entah apa yang dipikirkannya, pria tersebut gemar mencuri kain kafan milik jenazah yang telah ia kuburkan. Hingga pada suatu hari jenazah seorang gadis membuat nafsunya memuncak dan menjadi seperti ini. Maklum sebagai manusia, di mana suka sekali menilai orang bukan dari apa yang telah mereka pahami, namun hanya dari sekejap mata saja dan dari luar sampulnya saja. Sehingga yang terjadi adalah seakan menjudge orang tersebut benar-benar bersalah. Bukan hanya kita, Rasulullah pun pernah melakukan hal tersebut secara tidak sadar. Dan memang jika kita mendengar kisahnya, pasti kita juga berpikiran sama. Seperti apa kisahnya? Di suatu hari, Sayyidina Umar Al-Khattab menghadap Rasulullah SAW sambil menangis. Kemudian bertanyalah Rasulullah, "Wahai Umar, apa yang membuat engkau menangis seperti ini?" Jawab Umar, "Ya Rasulullah, ada seseorang di depan pintu ini yang telah membakar hatiku." Berkata Rasulullah, "Ya Umar, bawalah dia masuk." Lalu Umar membawa pemuda yang sedang menangis itu masuk. Lalu Rasulullah bertanya, "Apakah yang telah engkau kerjakan hingga engkau menangis?" Pemuda itu menjawab, "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan dosa yang besar. Pasti Allah sangat murka kepadaku. Apakah engkau mempersekutukan Allah?" "Tidak ya Rasulullah." "Apakah engkau membunuh jiwa yang engkau tidak ada hak membunuhnya?" "Tidak ya Rasulullah." "Allah akan mengampuni dosa engkau meskipun sebesar 7 lapis langit dan bumi dan bukit-bukit." "Wahai Rasulullah, aku telah lakukan dosa yang lebih besar dari langit, bumi, dan bukit-bukitnya." "Apakah dosamu itu lebih besar dari Al-Kursi?" "Dosaku lebih besar." "Apakah dosamu lebih besar dari Al-Arsy?" "Dosaku lebih besar." "Apakah dosamu lebih besar dari maaf Allah?" "Maafnya lebih besar. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa besar kecuali Allah yang maha besar, yang besar pengampunannya." Rasulullah bersabda lagi, "Katakanlah wahai pemuda, dosa apakah yang sudah engkau lakukan?" "Saya malu memberitahumu ya Rasulullah." Rasulullah bertanya dengan suara lantang, "Beritahu apa yang engkau telah lakukan?" "Begini ya Rasulullah, kerjaku sebagai penggali kubur. Aku bekerja menggali kubur selama 7 tahun. Suatu hari aku menggali kubur seorang gadis dari kaum Ansor. Setelah aku mengambil kain kafannya, aku tinggalkan dia. Tak jauh setelah aku meninggalkannya, naiklah nafsuku, dan aku tidak bisa menahan nafsu. Aku kembali pada mayat itu, lantas aku pun menyetubuhinya. Setelah aku memuaskan nafsuku, aku tinggalkan dia." Tiba-tiba gadis itu bangun dan berkata, "Celakalah kamu wahai pemuda. Apakah kamu tidak merasa malu pada Allah yang akan membalas pada hari pembalasan kelak? Akan tiba waktunya setiap orang yang zalim akan dituntut oleh yang teraniaya. Kamu biarkan aku telanjang dan kamu telah hadapkan aku pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi junub." Setelah Rasulullah mendengar info dari pemuda itu, dengan segera Rasulullah bangun dan bersabda, "Hei orang yang fasik, memang sudah seharusnya kamu masuk neraka dan keluarlah kamu dari sini." Sepanjang 40 hari pemuda itu memohon ampun pada Allah, dan saat malam ke-44 ia melihat ke langit sambil berdoa, "Ya Allah, Tuhan pada Rasulullah, Nabi Adam dan udara, bila engkau sudah mengampuniku, beritahulah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, kirimkan pada saya api dari langit dan bakarlah saya di dunia ini dan selamatkan saya dari siksa akhirat." Tidak berapa lama setelah momen itu, turunlah malaikat Jibril alaihissalam menjumpai Rasulullah SAW. Selepas memberikan salam, Jibril alaihissalam berkata, "Wahai Muhammad, Allah memberikan salam padamu." Jawab Rasulullah SAW, "Dialah assalam, dan daripadanya salam dan kepadanya semua keselamatan." Allah bertanya, "Apakah engkau yang telah menjadikan makhluk?" Dialah Allah yang menjadikan semua makhluk. "Apakah engkau yang memberi rizki pada makhluk?" Dialah Allah yang memberi rizki pada saya dan makhluk-makhluk yang lain. "Apakah engkau yang memberikan taubat pada mereka?" Dialah Allah yang terima taubat dariku dan mereka. Allah berfirman, "Maafkanlah hambaku itu karena aku sudah memaafkannya." Segeralah baginda memanggil pemuda itu dan menjelaskan padanya bahwa Allah sudah terima taubatnya dan memaafkannya. Sahabat yang beriman, Nabi pernah mengalami hal seperti itu dan langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apalagi ketika kita mencela dan mengolok-olok mereka yang notabene suka berperilaku kasar, gemar mengerjakan dosa dan juga tak pernah beribadah. Ketahuilah bahwa mereka bisa saja bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka telah bertaubat dan tidak lagi mendekati dosa, maka bisa jadi mereka lebih baik daripada kita mengaku setiap hari bertaubat dan kebaikan. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Al-Quran merupakan kitab suci dan pedoman hidup bagi orang Islam. Membacanya merupakan ibadah dan bernilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis disebutkan jika satu hurufnya diganjar dengan satu kebaikan dan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Tidak salah jika salah satu ibadah paling agung adalah membaca Al-Quran. Itulah mengapa banyak sekali umat muslim yang berlomba-lomba membaca Al-Quran dan menghafalnya, bahkan menjadi kebiasaan yang tidak ingin ditinggalkan. Namun dengan banyak keutamaan tersebut, bukan berarti Al-Quran bisa dibaca sembarang waktu. Ada saat-saat terlarang Al-Quran tidak boleh dibaca. Kapan saja waktu tersebut, berikut ringkasannya. Waktu tersebut adalah ketika berada di lokasi permainan, hiburan, dan di perkumpulan orang-orang pandir, yakni orang-orang bodoh yang sok tahu dan bebal. Imam Al-Qurtubi berkata, jangan membaca Al-Quran di tempat-tempat permainan dan hiburan dan di perkumpulan orang-orang pandir. Tidakkah Anda perhatikan bahwa Allah menyebutkan sifat hamba-hambanya atau Ar-Rahman serta memuji mereka seperti dalam firman-Nya? Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dan menjaga kehormatan dirinya. Quran Surat Al-Furqan ayat 72. Kita memang sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran, namun harus memahami waktu terbaik untuk membacanya. Sementara ketika berada di jalan raya atau kendaraan umum, maka membaca Al-Quran diperbolehkan. Dari Abdullah bin Mughal radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa aku melihat Rasulullah SAW pada hari pembebasan kota Mekah, dan saat itu beliau membaca surat Al-Fath di atas tunggangannya. Hadis riwayat Bukhari. Sementara itu membaca Al-Quran yang paling baik adalah di dalam sholat. Menurut mazhab Asy-Syafi'i dan lainnya bahwa berdiri lama dalam sholat lebih baik daripada sujud yang lama. Sementara pembaca Al-Quran di luar sholat, maka yang paling utama adalah pada waktu malam dan dalam separuh terakhir dari waktu malam lebih baik daripada separuh pertama. Membacanya di antara maghrib dan isya disukai. Sementara pembacaan pada waktu siang, maka yang paling utama adalah setelah sholat subuh. Waktu utama membaca Al-Quran lainnya adalah setelah subuh. Bahkan Rasulullah SAW pernah mendoakan keberkahan pada waktu pagi untuk umatnya. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat yang beriman, itulah waktu yang kita tidak diperbolehkan membaca Al-Quran. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.